Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Sarasepika dari Prodi Manajemen A. Dalam video kali ini saya akan menyampaikan pemahaman materi bahasa Indonesia. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu hakikat bahasa Indonesia. Poin pertama adalah sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Proses perkembangan bahasa Indonesia tidaklah dalam waktu yang singkat, melainkan dalam tahapan waktu yang berabad-abad lamanya. Sejak tanggal 28 Oktober 1928 hingga kini, kita beri nama bahasa Indonesia, termasuk informasi yang menyangkut masa awal perkembangannya. Poin kedua ada kedudukan bahasa Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, secara khusus dinyatakan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Poin selanjutnya adalah fungsi bahasa Indonesia. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia memiliki fungsi sebagai lambang kebanggaan nasional, lambang identitas nasional, alat pemersatu, dan alat perhubungan. Sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia memiliki fungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar resmi di lembaga-lembaga pendidikan, bahasa resmi di dalam perhubungan pada tingkat nasional, dan bahasa resmi dalam pengembangan kebudayaan dan pemanfaatan iptek. Dalam variasi bahasa, terdapat variasi lisan dan tulisan, variasi resmi dan tak resmi, baku dan tak baku, variasi bahasa dialektal, variasi bahasa kaum terpelajar, dan variasi bahasa bidang khusus. Selanjutnya, bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sebutan bahasa yang baik mengacu kepada ketepatan memilih variasi bahasa yang sesuai dengan konteks komunikasi dapat menjadi kriteria penentu baik tidaknya bahasa yang digunakan. Materi kedua adalah ejaan yang disempurnakan. Pengertian ejaan adalah penggambaran bunyi bahasa dalam tulisan serta penggunaan tanda baca. Berikut ini adalah ejaan yang pernah berlaku di Indonesia. Yang pertama adalah ejaan Van Oeven, yang kedua ejaan Swandi, yang ketiga ejaan Malindo, yang keempat ejaan bahasa yang disempurnakan atau EYD, dan yang terakhir adalah pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Selanjutnya adalah komponen-komponen ejaan. Yang pertama ada huruf abjad, huruf vokal, huruf konsonan, huruf diftong, gabungan huruf konsonan, huruf kapital, huruf miring, dan huruf tebal. Selanjutnya ada penulisan kata. Yang pertama ada kata dasar, yaitu kata yang utuh dan asli. Kata turunan yaitu dari kata dasar dengan menambahkan imbuhan. Bentuk ulang yaitu kata yang mengalami pengulangan. Gabungan kata yaitu serangkaian tanpa tanda hubung. Suku kata yaitu tersusun dari satu fonem. Selanjutnya ada singkatan dan akronim, angka dan bilangan, ejaan yang disempurnakan, dan pemakaian tanda baca. Materi ketiga adalah kata, istilah, dan diksi. Pengertian kata yaitu sebuah unsur bahasa yang susunannya terdiri dari kumpulan huruf atau unit yang memiliki sebuah arti, sehingga dapat berfungsi untuk membentuk kalimat, frasa, dan klausa. Selanjutnya ada pengertian istilah. Istilah dapat diartikan sebagai kata atau gabungan kata yang memiliki makna khusus, dan penggunaannya terbatas pada ranah kegiatan atau bidang keilmuan tertentu. Selanjutnya ada sumber kata dan istilah. Ada 3 pengambilan sumber kata dan istilah, yaitu 1. Bahasa Indonesia atau Melayu, yang kedua, bahasa-bahasa daerah serumpun, dan yang ketiga, bahasa asing. Diksi atau pilihan kata. Diksi adalah kemampuan memilih satu kata yang tepat di antara sejumlah kata bersinonim untuk digunakan dalam konteks tertentu. Makna konotatif dan denotatif. Makna konotatif dimaksudkan untuk makna subjektif penutur atau masyarakat penutur yang diberikan kepada kata tertentu. Contohnya kata hitam. Makna kata hitam sebenarnya adalah warna paling gelap seperti arang. Namun, penutur dapat saja memberi makna sihir atau kesalahan. Makna denotatif adalah makna dasar atau makna umum. Makna terakhir ini secara kronologis lebih dahulu diperoleh oleh sebuah kata daripada makna-makna lain yang menyusul kemudian. Contohnya adalah kambing hitam. Dari sifat denotatif artinya kambing berwarna hitam, namun dari sifat konotatif artinya menyalahkan. Materi yang terakhir adalah kalimat. Kalimat adalah satuan bahasa terkecil dalam wujud lisan maupun tulisan, yang terangkai untuk mengungkapkan suatu pemikiran yang utuh seperti gagasan, perasaan, maupun pemikiran. Sebuah kalimat terdiri atas beberapa unsur. Unsur-unsur itu meliputi subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Kelima unsur tersebut tidak selalu hadir bersama-sama dalam sebuah kalimat.
Biasanya unsur yang selalu hadir dalam kalimat adalah unsur subjek dan unsur predikat. Selanjutnya ada jenis kalimat. Yang pertama ada kalimat tunggal, yaitu kalimat yang terdiri atas satu klausa. Kalimat ini hanya mempunyai satu subjek dan satu predikat. Yang kedua adalah kalimat majemuk, yaitu kalimat yang terdiri atas dua klausa atau lebih. Ada 4 jenis klausa bawahan dalam majemuk bertingkat, yaitu klausa nominal, klausa adverbial, klausa relatif, dan klausa perbandingan. Yang ketiga ada kalimat lengkap. Kalimat lengkap adalah kalimat yang mengandung klausa lengkap, terdiri atas unsur SPOK, sedangkan kalimat tak lengkap adalah kalimat yang terdiri atas klausa tak lengkap, yaitu terdiri dari subjek saja, predikat saja, objek saja, atau keterangan saja. Kalimat efektif adalah kalimat yang secara tepat mewakili gagasan atau pikiran penulis. Dan pembahasan terakhir adalah syarat kalimat efektif. Yang pertama, kalimat efektif harus gramatikal. Yang kedua, kalimat efektif harus lugas. Yang ketiga, kalimat efektif harus memperhatikan aspek penekanan. Yang keempat, kalimat efektif harus sejajar. Sekian video pembahasan materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.